Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 MIA atau IPS. Kurikulum K13 revisi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 3.2, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik diharapkan mampu meyakini adanya kitab-kitab Allah. Peserta didik diharapkan mampu mengimplementasikan perilaku iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari, mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam kitab Allah. Yang keenam, peserta didik mampu menjelaskan tentang makna, isi kandungan, nama lain, dan keistimewaan Al-Quran. Yang ketujuh, peserta didik mampu menjelaskan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kompetensi dasar ini akan kita bagi pada 2 kali pertemuan. Baik, untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita memahami makna iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Itulah makna iman kepada kitab-kitab Allah. Yang selanjutnya, dalil dan macam-macam kitab Allah. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang mereka diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Selanjutnya, macam-macam kitab Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat, atau yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama kita akan bahas tentang kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang berarti instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat menjadi petunjuk dan bimbingan bagi Bani Israel. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa dan kami diberikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindungan selain aku, katanya. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kitab Taurat diturunkan sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Isi pokok kitab Taurat yang dikenal dengan 10 hukum atau 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina
10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau asas-asas kebaktian atau syariah. Yang seperti berikut. Yang pertama, tiada Tuhan selain Allah. Jangan menyembah berhala. Jangan mempersekutukan Allah. Sucikan hari Sabtu. Hormati kedua orang tuamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersumpah palsu. Yang 10, jangan menginginkan milik orang lain. Itu adalah isi pokok dari kitab. Selanjutnya kita bahas adalah kitab Zabur. Kata Zabur atau bentuk jamaknya Zubur berasal dari kata Zabara, Yazburu, Zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Menurut istilah, Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Al-Quran menjelaskan bahwasanya sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Nah, ini sebagai dasar bahwasanya kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Daud yang terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163. Selanjutnya, isi kitab Zabur. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri dari 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jemaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang kelima, nyanyian untuk raja. Ini adalah isi dari kitab Zabur. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Dalam kitab Injil terdapat pula keterangan mengenai akan lahirnya Nabi yang terakhir dan penutup para Nabi dan Rasul yang bernama Ahmad atau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Nabi Isa diutus untuk mengajarkan tauhid kepada umat dan pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, Al-Quran juga menjelaskan tentang kitab Injil ini. Terdapat dalam Quran Surah Al-Hadiyat ayat 27. Yang artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka. Dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Nah, ini adalah sebagai dasar bahwa Allah juga telah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihi wasallam.
Selanjutnya adalah kitab yang keempat atau kitab terakhir adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Al-Quran itu diturunkan lebih kurang 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran adalah Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yaitu turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah ketika Nabi Muhammad SAW sedang menunaikan haji wada. Beberapa sesudah hari wahyu tersebut diturunkan, Nabi Muhammad wafat. Nah, ini adalah kitab-kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul. Untuk selanjutnya, kita sambung pada pertemuan berikutnya mengenai tentang kitab Al-Quran, terkait isi kandung Al-Quran, nama-nama lain Al-Quran, keistimewaan Al-Quran, hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi, Ananda silakan pahami materi kitab-kitab Allah ini dan juga silakan cari literasi-literasi lain sebagai sumber ilmu bagi Anda semua. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.